Jamal dari Universitas Budi Luhur. Perkenalkan Ibu. Iya, selamat sore, izin. Saya Teresia Megawati Wijaya, anggota DPRD Kota Tangerang dan juga Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia Kota Tangerang. Di sini saya akan bertanya mengenai tentang golput. Yang pertama, apakah golput itu melanggar hukum? Siap. Tidak ada aturan khusus yang mengatur golput itu melanggar hukum, karena golput itu sebenarnya hak dari masyarakat untuk menentukan pilihan. Jadi masyarakat diberikan kebebasan untuk menentukan pilihannya dalam pemilihan legislatif dan juga pemilihan presiden ataupun pilkada. Tapi sebagian dari masyarakat menentukan pilihan untuk tidak memilih. Jadi mereka golput. Secara aturan tidak ada yang melarang mereka untuk melakukan golput kecuali mereka menghasut orang lain untuk tidak memilih. Tapi secara keuntungan tentunya mereka dirugikan karena ada hak sebagai warga negara yang tidak mereka gunakan atau tidak mereka dapatkan gitu. Baik, yang kedua, kalau memilih golput, bagaimana kita bisa menuntut janji politik para kandidat? Ya itu tadi, karena kehilangan haknya dengan tidak memilih, tentunya si orang yang memilih untuk golput tidak mempunyai hak untuk menuntut orang. Misalkan saja di satu daerah ada pemilihan legislatif, mereka tidak menentukan haknya dengan tidak mengikuti pemilihan. Akhirnya orang yang terpilih nantinya bukan orang yang mereka pilih. Jadi tidak ada tuntutan yang bisa mereka tuntut kepada personil dari orang tersebut karena bukan pilihan mereka. Jadi kalau bicara masalah hak, ya hak mereka hilang. Tuntutan mereka, aspirasi sebagai warga pun tidak bisa mereka sampaikan secara langsung. Mungkin berbeda dengan orang-orang yang menentukan pilihan. Misalnya mereka menentukan pilihan terhadap pemimpin daerahnya. Otomatis saat pemimpin daerah itu melakukan kampanye dan memberikan janji-janji politik, sebagai orang yang memilih pemimpin tersebut, warga bisa menuntut hak atau menuntut janji-janji politik yang dijanjikan oleh pemimpin yang mereka pilih. Yang ketiga, gimana sih cara membuat masyarakat khususnya generasi sekarang ini Z dan Alpha agar lebih melek sama politik? Ya, ini yang agak sulit dan tidak mudah dimasuki oleh partai politik manapun karena generasi Z dan Alpha ini mempunyai pemikiran yang agak berbeda dengan kami. Yang simpelnya misalnya terkait dengan olahraga lah ya. Yeah. Kalau olahraga di zaman old dulu itu lebih identik dengan olahraga secara fisik. Sekarang kita kenal ada namanya e-sport, electronic sport yang secara klasik kita anggap itu sebagai game bukan permainan. Jadi bagaimana kita bisa meyakinkan generasi Z dan Alpha ini untuk melek terhadap politik? Caranya adalah dengan masuk ke dalam dunianya mereka. Bagaimana kita sebagai orang-orang politik bisa meyakinkan generasi Z dan generasi Alpha ini bahwa politik itu adalah masa depan dan juga tanggung jawab dari kalian. Kalian adalah penerus dari kebijakan-kebijakan di masa depan. Tanpa kalian masuk di dalam politik sejak kalian masih muda, akhirnya nanti akan terjadi missing link. Ada gap antara generasi Z ini dengan generasi yang lama. Akhirnya tongkat kepemimpinan tidak dapat diserahkan estafetnya secara langsung. Jadi caranya gimana? Ya kita sebagai orang-orang politik harus memberikan masukan dengan cara masuk di dalam dunia-dunianya generasi Z dan generasi Alpha dengan memberikan penalaran dan juga masukan bahwa politik ini penting dengan cara yang menarik untuk generasi-generasi meyakini bahwa politik memang menjadi hak dan juga kebutuhan mereka di masa depan. Dan itu harus melakukan trik-trik khusus. Ya salah satunya misalnya seperti yang tadi saya bilang, kalian punya ekosistem sendiri dengan membentuk misalnya e-sport dan lain-lain. Orang-orang politik harus mencoba masuk ke dunia kalian dan meyakinkan bahwa politik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan ekosistem yang kalian bentuk itu kan. Jadi akhirnya generasi Z meyakini bahwa oh iya, di luar ekosistem yang kami bentuk ada ekosistem lain yang harus kami siapkan di masa depan dan itu menjadi tanggung jawab dari generasi Z dan juga generasi Alpha. Gitu. Yang keempat saya ingin bertanya bagaimana kita harus memilih pemimpin presiden di tahun 2024? Ya. Sudah pasti karena Indonesia ini negara yang mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika dengan keberagaman yang beraneka ragam. Yang pertama syarat utama sebagai pemimpin yang harus kita pilih adalah pemimpin yang tidak rasis lah ya, kalau secara kasar ya. Jadi tidak lagi mementingkan satu atau dua golongan, tapi kebersamaan untuk keseluruhan golongan dengan berbeda-bedanya itu bisa membentuk satu kesatuan yang bisa membuat Indonesia ini lebih maju. Yang kedua, kita bisa lihat bahwa ya kita tidak bisa tutup
mata bahwa di zaman Pak Jokowi ini sudah banyak pembangunan yang dilakukan dan merata di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Daerah-daerah yang tadinya terpencil, tidak punya akses jalan dan lain-lain diberikan sarana, dan itu menjadi satu program yang tidak bisa dilaksanakan hanya di zaman Pak Jokowi. Jadi kita harus memilih calon yang bisa melanjutkan perjuangan dari Pak Jokowi ini, sehingga program-program yang sudah disiapkan tidak menjadi program yang sia-sia, karena dilanjut dengan program-program lanjutan, sehingga tujuan utama yang mau dibentuk sama Pak Jokowi ke depan terkait dengan kemajuan Indonesia bisa menjadi satu kesatuan yang utuh. Itu yang kedua. Yang ketiga, salah satu target utama Indonesia adalah menjadi negara yang dikenal oleh seluruh dunia. Jadi harus memilih satu presiden atau calon presiden yang bisa mempublikasikan Indonesia di luar. Bukan hanya mementingkan diri kita sendiri, mementingkan negara Indonesia sendiri, tapi bisa membawa Indonesia menjadi negara yang terkenal di dunia luar. Dan kita sudah melihat itu di eranya Pak Jokowi dengan terpilihnya Indonesia sebagai ketua G20 dan diundang dalam acara-acara kenegaraan di luar. Tidak jarang kita melihat adanya delegasi-delegasi Indonesia bertemu dengan pemimpin-pemimpin dunia. Nah, itu harus menjadi target dari calon presiden yang harus kita pilih ke depan. Gitu. Siap. Terima kasih atas Bu Mega atas wawancaranya. Itu sama-sama. Terima kasih.